Terlihat seorang pria sedang mengambil foto saat melakukan rekaman KTP. Setelah berfoto, pria itu kemudian pergi untuk mengambil kartu KTP-nya. Tanpa diduga, ia diberitahu bahwa proses pencetekan memerlukan waktu hingga 5 minggu kemudian. Namun pria terdikit itu tidak panik sama sekali, ia langsung menggunakan kekuatan supernya dengan menyogot wanita itu. Lalu dengan cepat, wanita itu mengambil uangnya dan memasukkan ke dalam surga dunia. Hal itu memang sangat lukrah dilakukan di negara Konoha, lalu setelahnya ia mendapat kartu KTP-nya dengan cepat. Pria itu langsung tersenyum setelah menerima kartu KTP-nya, ternyata kartu itu dibuatnya untuk menghanjurkan pinjaman ke pihak bank. Ketika ia menghanjurkan pinjaman ke bank dengan cepat, pria itu langsung mendapatkan percayaan dana. Pria itu dulunya adalah pemimpin mafia di Nunjuk, tetapi ia menghabiskan 25 tahun di penjara karena sebuah pengkhianatan. Namun setelah dibebaskan dari penjara, ia tidak mendapatkan rasa hormat dari bekas anak buahnya. Begitu kembali ke mafia, sang kakak menggelar sebuah pesta. Ia tidak hanya menyiapkan 2 pengawal untuk berjaga di belakangnya, tetapi juga mengutus putra-putranya untuk menunjukkan kekuatannya. Sang pria tidak senang melihat hal ini, tetapi mengingil persahabatannya dengan kakak tertua. Dia menahan amarah yang mendengarkan penjelasan dari kakaknya. Ternyata keponakannya telah menjadi orang Korwa di dalam kelompok mafia itu untuk mengartikan dirinya. Mereka mulai berdiskusi bahwa tidak ada tempat lagi untuk pria itu berada di Nunjuk, dan pria itu akan ditempatkan sebagai kuala capang di Tulsa. Mendengar hal itu, pria itu merasa terkejut dan marah karena Tulsa adalah tempat yang buruk bagi para mafia. Lalu ia berdiri mendekati kakaknya yang sudah tua. Pada saat ini, ia merasa bahwa semua yang dilakukannya selama 25 tahun dengan mengorbankan istri dan anak-anaknya semua hanyalah demi kelompok mafia ini. Pria itu sangat marah akan kejadian ini lalu menggeperhami jadangan sangat keras. Tetapi tiba-tiba keponakannya pun sudah berani membentaknya dan mengatakan bahwa ia adalah penjundang yang tidak berguna. Mendengar hal itu dengan marah ia langsung menjadi geram dan meninjuk keponakannya hingga tersungguh ke lantai tak sadarkan diri. Seluruh pengawal langsung mengeluarkan pistol senapan dan pemimpin juga mengancam akan membunuh pria itu apabila ia tidak tenang. Lalu pria itu hanya bisa keluar dengan santai tetapi mereka tidak tahu bahwa mafia legendaris akan lahir kembali. Setelah tiba di kota Tulsa pria itu siap untuk mengawali Karina sendiri dan mobil taksi yang ditumpanginya akan menjadi tangan kanannya di masa depan. Dalam perjalanan ke hotel, ia berhenti di sebuah toko tanaman. Ia mengetahui dari mobil taksi bahwa toko ini adalah yang terbaik dari semua toko. Jadi ia membuat rencana dan bersiap untuk membeli toko itu terlebih dahulu. Setelah memasuki pintu pria itu mengawati sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada pengawasan di sini. Kemudian ia bertanya pada asisten toko, ternyata toko tersebut hanya menerima pembayaran tunai dan ia senang mendengarkan hal itu. Sang pria akhirnya mendapatkan bisnis pertamanya di kota Tulsa.